pada malam ini kita akan mendengarkan ceramah Pak Taufik Abdullah, atau kalau saya sebut lengkap gelar akademiknya maka menjadi Profesor Dr. Taufik Abdullah. Satu dua patah kata sebelum Pak Taufik Abdullah memulai ceramah ini. Yang pertama, ceramah ini adalah satu bagian besar program yang kami sebut Kuliah Salihara. Dalam Kuliah Salihara kami menampilkan tokoh-tokoh yang sudah berprestasi banyak, yang sudah berkarya banyak, dan sudah menyumbangkan pemikiran yang sangat penting bagi khazanah keilmuan dan intelektual di Indonesia. Pak Taufik Abdullah adalah penceramah di Kuliah Salihara ini yang kelima. Yang pertama adalah arkeolog Mundarjito, kemudian itu 3 tahun yang lalu. Kemudian setelah itu kita mempunyai Marsilam Simanjuntak, seorang pemikir politik, khususnya politik hukum negara. Dan kemudian kita mempunyai arsitek Han Awal. Yang terakhir kali sebelum Pak Taufik Abdullah di sini tampil Sri Hadi Sudarsono, salah seorang pelukis kita yang terpenting, yang punya banyak pengalaman dengan revolusi kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, forum ini adalah forum yang memberikan kesempatan kepada para intelektual Indonesia untuk mempersembahkan kembali refleksi tentang bidang intelektual yang bersangkutan. Dalam hal ini malam hari ini kita akan mendengarkan Pak Taufik Abdullah yang akan bicara tentang historiografi dalam denyut sejarah kehidupan bangsa. Saya ingin memperkenalkan sedikit Pak Taufik Abdullah. Kita tentu sudah kenal beliau, tetapi saya ingin mengingatkan lagi bahwa Pak Taufik Abdullah pernah menjadi ketua Leknas LIPI, ya. Kemudian menjadi ketua LIPI pada tahun awal 2000-an. Sebelumnya Pak Taufik Abdullah menempuh studi di Universitas Gadjah Mada dan Cornell University. Dan di yang terakhir itulah beliau mendapatkan gelar PhD dengan disertasi tentang gerakan kaum muda di Sumatera Barat. Dan saya mengenal Pak Taufik Abdullah sekarang juga sebagai Ketua Akademi Jakarta yang berkantor di Taman Ismail Marzuki. Jadi Akademi Jakarta adalah satu lembaga yang terdiri dari kaum intelektual dan kaum sastrawan yang salah satu tugasnya adalah mengusulkan nama-nama untuk menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta yang notabene adalah penasihat gubernur di bidang kesenian dan kebudayaan di Jakarta. Pak Taufik Abdullah pernah juga menjadi Ketua Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial dan International Associations of Historians of Asia. Ya. Dan apabila Anda sempat membaca makalah beliau, maka saya kira salah satu poin yang kuat di dalam makalah itu adalah hubungan antara penulisan sejarah dengan kekuasaan. Dan dalam hal ini lebih khusus lagi bagaimana para sejarawan itu harus bertarung atau bermain dengan kekuasaan yang ada di sekitarnya untuk memberikan tafsir sejarah, baik itu untuk melegitimasikan kekuasaan atau sebaliknya untuk menentang atau bersuara kritis terhadap kekuasaan. Tanpa berpanjang kalam, maka saya ingin mengundang Pak Taufik Abdullah ke mimbar ini. Saya kira Pak Taufik tidak akan membacakan makalahnya karena beliau mempunyai saya kira satu gaya tersendiri di dalam berbicara dengan kita semua. Dan setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab pada ujung penampilan beliau. Silakan Pak Taufik Abdullah.
Tidak saya bacakan, tapi saya punya catatan. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dulu saya minta maaf karena terlambat datang, tapi jangan salahkan saya, salahkan macet. Sudah 5:30 saya berangkat dari rumah, kira perasaan saya seakan iseng di sini, ternyata sudahlah, namanya nasib. Begini, kita akan bicara tentang masalah penulisan sejarah dalam denyut. Saya pakai gaya saya denyut sejarah bangsa, jadi dikaitkan. Saya mulai saja begini. Kapankah mulai orang mempersoalkan sejarah Indonesia? Kalau ditanya sama para sejarawan sekarang, itu waktu baru merdeka. Tidak. Yang tidak diketahui orang lupa sebenarnya, yang orang pertama secara terbuka mempersoalkan sejarah Indonesia adalah orang yang bernama Muhammad Hatta, seorang mahasiswa waktu itu. Dia baru berumur 26 tahun, ditangkap di negeri Belanda, ya karena dituduh berkong kali kong. Dan dalam pidatonya Bung Hatta yang namanya pidatonya Indonesia Vrij, Indonesia Merdeka, itu sebenarnya salah satu klasik dalam sejarah pergerakan kita. Kalau dari sudut akademis, Indonesia Vrij ini lebih tinggi nilainya daripada Indonesia Menggugat dari sudut akademis. Karena Bung Hatta orang sekolah di Belanda, Bung Karno sekolahnya kan cuma di Bandung. Jadi bisa mengerti aja kita. Tapi begini, ya, dalam pidato yang hebat Bung Hatta itu, orang hanya ingat bahwa dia seorang nasionalis mempertahankan pandangannya. Karena dia juga membela kawan-kawannya yang ikut tertangkap, antara lain Ali Sastroamidjojo, kalau nggak salah juga Nazir Pamunca. Ya, nah Bung Hatta yang tampil membela. Nah dalam pidatonya itu Bung Hatta mengatakan, saya kutip saja, karena kalau kutip lupa saya. Para pelajar di sekolah-sekolah pemerintah, katanya, hanya disuruh dan dibujuk, kutip, untuk mencintai dan mengagumi pahlawan-pahlawan kemerdekaan Eropa seperti Wilhelm Tell, Mazzini, Garibaldi, Willem von Oranje, dan banyak lagi. Sebaliknya, kata Bung Hatta, sejarah murid-murid ketika belajar sejarah tanah airnya, yang disebut sebagai sejarah Hindia Belanda, bermula dengan kutipan dengan datangnya Tuan Houtman di Teluk Banten. Itu mulai sejarah. Anak-anak sekolah, katanya lagi, diharuskan membeo guru-gurunya dan menganggap pahlawan-pahlawan Indonesia seperti Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan Tuku Umar, dan banyak lagi yang lain sebagai pemberontak, pengacau, bandit, dan entah apa lagi. Padahal mereka adalah juga pahlawan-pahlawan, seperti halnya Willem van Oranje, Wilhelm Tell, Mazzini, Garibaldi, dan sebagainya. Kepada mereka kami semua merasa berhutang budi. Jadi Bung Hatta yang orang yang pertama. Nah dalam polemik kebudayaan Pak Takdir mengatakan, siapa itu Diponegoro? Itu kan orang Jawa. Siapa itu Imam Bonjol? Itu kan orang Minang. Siapa itu Teguh Umar? Itu kan orang Aceh. Tapi kata Pak Takdir kan dalam polemik kebudayaan, Indonesia zaman pra-Indonesia telah mati semati-matinya. Nah Bung Hatta mengatakan bahwa pahlawan-pahlawan itu adalah pusaka kita bersama. Jadi Bung Hatta seorang nasionalis, sedangkan Pak Takdir dia seorang pemikir kebudayaan. Begini, kemudian juga setelah Bung Hatta, Bung Karno juga, tapi Bung Karno tidak mengatakan sejarah. Dalam pidato Bung Karno Indonesia Menggugat, lebih banyak dia kutip keadaan kapitalisme yang jelek-jelek seperti yang dikatakan oleh para ilmuwan asing. Tapi Bung Karno mengatakan, saya katakan kepada rakyat saya bahwa Indonesia ini mempunyai 3 zaman sejarah. Zaman dulu yang gemilang, zaman sekarang yang gelap gulita, dan zaman depan yang penuh harapan. Nah, jadi Bung Karno sejak awal dia seorang romantis.
Nah, kalau itu, karena itulah untuk zaman masa depan yang gemilang itu, kita menemukan kemerdekaan. Karena kemerdekaan, kata Bung Karno, adalah jembatan emas. Nah, esensi pidato Bung Hatta sebagai pejuang kemerdekaan tidak lupakan. Tetapi kritiknya terhadap sejarah yang disebut waktu Nederlando sentris tidak ada yang ingat. Jadi kalau begitu, kritik yang pertama tentang sejarah yang kita pelajari, yang dipelajari di zaman kolonial itu, yang pertama melancarkan kritik hebat adalah Van Leer. Dia seorang ilmuwan muda, dia baru saja selesai dapat doktor, dan dia pelajari satu buku 5 jilid yang diedit oleh Stapel, Geschiedenis van Nederland-Indië, sejarah Hindia Belanda. Apa yang ditemukan oleh Van Leer itu cerita tentang Belanda saja. Bahkan kata Van Leer, untuk bercerita tentang pemakaman seorang mantan gubernur jenderal, buku ini menghabiskan berpuluh-puluh halaman. Bayangkan, untuk orang masuk kubur aja berpuluh-puluh halaman. Tetapi tentang anak negeri, kata Van Leer, anak negeri itu hanya dilihat dari dek kapal, dari lantai atas benteng, dan dari galeri rumah niaga. Jadi kejauhan saja. Jadi yang disebut sejarah Indonesia itu tidak ada. Hanya sejarah. Nah, kemudian tidak lama setelah kritik Van Leer itu terjadilah perang. Perang dunia kedua telah mengalir ke Indonesia, ke Hindia Belanda. Dan tidak lama kemudian Hindia Belanda pun jatuh ke tangan Jepang. Banyak cerita tentang zaman Jepang, kekejaman militer Jepang, tentang ibu-ibu yang ya kita tahu cerita segala macam. Tetapi setelah 3 tahun keluarlah ucapan fajar kemerdekaan pun mulai menyingsing. Dan apalagi pada waktu zaman Jepang itu ada juga sekian ratus atau sekian ribu pemuda-pemuda kita sempat belajar militer, walaupun sekian puluh ribu menjadi romusha. Tapi di tahun 45, di awal 45, Jepang mendirikan BPUPKI, Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Inilah contoh yang paling hebat saya kira, ketika semua ideologi, semua pandangan segala macam itu dipertentangkan dan dibicarakan dalam waktu singkat. Maka itu dimulai hanya dalam 2-3 bulan saja. Pada waktu itulah Bung Karno mengucapkan pidato lahirnya Pancasila. Nah, pada waktu itulah pembukaan Undang-Undang Dasar yang sampai sekarang dipertahankan dirumuskan, kecuali di tanggal 18 Agustus diperbaiki. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu 18 Agustus, tapi biasanya ketuhanan dengan kewajiban umat Islam menjalankan tanah agamanya. Itu 7 kata dihapus, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah itu tanggal 17 Agustus kita memproklamasikan kemerdekaan. Jadi tentu lupa sejarah. Nah, berbagai macam peristiwa terjadi waktu itu, di samping gerilya dan segala macam, terjadi juga beberapa revolusi kecil-kecil, revolusi dalam revolusi. Terjadi Sumatera Utara, terjadi apa yang disebut 3 daerah, dan yang paling hebat tentu saja peristiwa Madiun. Dan akhirnya setelah intervensi PBB diadakanlah konferensi meja bundar. Nah, pada tanggal 27 Desember 1949 biasanya kita lupakan. Kita hanya ingat 17 Agustus 45, tetapi 27 Desember 49 inilah kedaulatan Indonesia diakui. Sebenarnya itu istilah Bung Karno. Sebenarnya istilahnya sovereignty of Drah, penyerahan kedaulatan. Oleh Bung Karno diganti dengan pengakuan kedaulatan. Sebab bagi Bung Karno yang kita berdaulat sudah 17 Agustus. Nah, setelah itulah
Jadi tahun 50, tahun Desember 27 Desember tahun 49 kita merdeka, ya. Dan Bung Karno tapi sebagai Republik Indonesia Serikat, dan Republik Indonesia beribu kota di Jogja. Jadi waktu itu ada 20-an negara-negara bagian. Tapi dalam waktu bulan April tahun 50 hanya tinggal 3 negara bagian yang disebut negara bagian itu, yaitu Republik Indonesia dengan presiden, akting presidennya As'ad, Mr. As'ad, dengan Perdana Menterinya Dr. Halim. Saya kira mereka berdua itu orang Bukit Tinggi. Ternyata mereka bersaudara. Aneh juga. Pernah juga ada pada waktu presidennya anak pamannya yang jadi Perdana Menteri, ya Dr. Halim. Saya kira mereka sekampung saja, tetapi bersaudara. Jadi jelek-jelek dulu orang Minang itu berkuasa. Ya, jadi, nah pada waktu itu juga di tahun 50 itu, tentu tanggal 17 Agustus 50 kita kembali ke negara kesatuan dan Bung Karno kembali Presiden Republik Indonesia, Bung Hatta Wakil Presiden Republik Indonesia, dan pada waktu itulah kita mulai lagi berdebat soal sejarah. Tapi yang mulai perdebatan adalah orang Belanda. Orang Belanda, Profesor Koolhaas, dia adalah profesor di Utrecht. Dia kritik Van Leer. Van Leer apa yang dia maksud Nederlander-sentris, sangat kritis. Dan kemudian juga datang De Graaf, lebih mempertahankan tentang pentingnya sejarah Jawa. Tapi yang terpenting adalah seri tulisan dari Profesor Racing. Racing ini orang Belanda, keturunan Belanda juga. Dia seorang penyair, tapi yang lebih penting dia adalah ahli hukum internasional dan sudah menjadi profesor di UI dan telah menjadi warga negara Indonesia. Nah, ada beberapa tulisannya, tapi yang selalu saya ingat 2 hal. Tidak hanya saya mengira. Pertama, dia menolak sama sekali mitos yang sampai sekarang pejabat bahkan juga ilmuwan menyebut 350 tahun di bawah kuasa Belanda. Itu bullshit, dia bilang. Kalau di sudut hukum internasional, Belanda menguasai seluruh Indonesia ini, yang sekarang disebut Indonesia ini, dari sudut hukum internasional, itu hanya 39 tahun. Artinya di seluruhnya. Jadi yang benar, saya katakan, Belanda memerlukan 300 tahun untuk bisa menguasai seluruh negara wilayah yang kita sebut Indonesia ini. Jadi jangan sebut-sebut lagi kita dikuasai Belanda 350 tahun. Saya tersinggung benar. Saya, apalagi orang Aceh tersinggung benar. Kampung saya baru dikuasai Belanda tahun 1838. Orang Aceh mengatakan Aceh baru resmi menjadi kuasa Belanda tahun 1904. Ya lupa itu. Kok dibilang-bilang. Jadi 350 tahun itu, kalau dikatakan 350 tahun, itu berarti Belanda sudah menguasai seluruh Indonesia itu 4 tahun sebelum kedatangan Belanda. Belanda berakhir kan tahun 1942. Nah, dikurang 350 berarti tahun 1000 itu Kolonel Houtman belum darat di Banten. Jadi kebodohan-bodohan itu masih terus berlanjut sekarang. Sialnya pejabat lagi. Tapi sudahlah, pejabat memang nggak tahu sejarah. Nah, jadi kalau begitu seperti apa sejarah Indonesia? Ya. Nah, pada waktu itulah gaya kita pada waktu itu hanya pertukaran faktanya dikatakan, tapi cara kita mengatakan berbeda. Jadi kalau Belanda mengatakan Diponegoro itu pemberontak, kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta, pahlawan. Apa yang dikatakan Belanda itu, kalau dikatakan oleh Belanda, Jan Pieter Sungkur itu seorang pahlawan, kita mengatakan bandit. Hanya pembalikan nilai saja. Nah, sementara itu Pak Yamin lebih hebat. Pak Yamin sudah mulai membuat apa yang disebut periodisasi sejarah Indonesia sejak zaman purbakala sampai sekarang.
Nah, itu periode 5 periode sejarah Indonesia. Mulai zaman prasejarah dia pakai dengan istilah yang sampai yang terpenting adalah ketika kita masuk ke tahun 1945 itu kita memasuki yang disebut oleh Pak Yamin abad proklamasi. Jadi Yamin dengan Soekarno itu sama. Mereka kalau menurut catatan sejarah selalu bersifat romantis. Nah, saya bacakan. Tetapi bukankah sejarah tidak bisa samakan saya dengan visi romantik dari perjalanan historis kehidupan bangsa? Bukankah secara akademis penulisan sejarah adalah hasil rekonstruksi kritis tentang rangkaian peristiwa yang terjadi dalam perjalanan waktu? Bukankah pula hal-hal seperti ini hanya mungkin dilakukan berdasarkan bacaan kritis terhadap sumber-sumber sejarah yang otentik? Romantisme dalam fisik kesejarahan adalah hal yang wajar saja. Tetapi apakah rekonstruksi yang dihasilkan itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis? Bagaimanakah fakta keterpisahan geografis dan bahkan perbedaan pengalaman daerah-daerah yang kini telah membentuk suatu kesatuan negara, nation state, dan secara emosional telah pula dikatakan sebagai tanah air, bisa dikisahkan dalam suatu helaan nafas sebagai sejarah nasional? Itu problemnya. Nah, salah satu yang penting dalam perkembangan ilmu sejarah tanah air kita ini adalah apa yang terjadi pada tanggal 14 sampai 18 Desember tahun 1957. Oh ya, perlu saya ingatkan lebih dulu. Ketika tahun kita tidak pernah jurusan guru-guru sejarah. Di tahun 57 itu baru seorang yang dapat doktorandes sejarah. Namanya Pak Sartono. Lainnya belum ada doktorandes. Jadi sarjana pertama dalam ilmu sejarah hanya Sartono. Lainnya karena ilmu sejarah tidak termasuk dalam kurikulum kita. Saya belajar sejarah pada waktu itu semua harus dipelajari. Wah, ternyata diuji hanya sedikit. Marah-marah saya, tapi untung juga. Sempat saya belajar ilmu bahasa, sempat saya belajar ini waktu diuji terus sedikit. Tapi untung juga. Coba kalau saya belajar sedikit saja, ya sama aja dengan sarjana sekarang. Sudahlah. Kalau saya tidak belagak, tidak saya namanya. Nah, pada tanggal 14-18 Desember itu di tahun 57 diadakan di kampus Gajah Mada, tapi ini kerjasama Gajah Mada dengan UI. Diadakanlah seperti apakah sejarah itu. Nah, pada waktu itulah tampil para pemikir. Oh, itu adalah salah satu yang paling hebat. Para peserta terdiri dari para ilmuwan, cendekiawan, pendidik, bahkan juga politisi dan dari berbagai politik. Saya pertama kali dan terakhir kali melihat orang itu di pada pertemuan itu. Pertama kali yang terakhir itu orang itu kemudian sangat terkenal. Bahkan banyak juga orang benci. Sampai ada yang kagum. Namanya Aidit. Jadi Aidit hadir pada waktu itu. Di samping Pak Yamin. Saya lihat Yamin hanya sekali itu dan saya itu nggak pernah lagi. Nah, dan juga pada waktu itulah Soejarmoko pertama kali tampil. Sebenarnya yang akan tampil Bung Hatta, tapi Bung Hatta tidak bisa datang, digantikan oleh Soejarmoko. Nah, ini tahun 50-an memang sangat hebat ya. Karena pada awal tahun 50-an itu beberapa ilmuwan asing telah ikut memperkaya wawasan kita. Buku-buku George Kane terbit tahun 52, tapi tahun 50-an sudah sampai di sini. Buku Vanil tentang the emergence of elite Indonesia digunakan. Buku Wertheim tentang sosiologi studi Indonesia sejarah. Buku Van Leer diterimakan. Buku Sri kedua jilid. Buku Kongret ya tetap dalam bahasa Belanda tapi sejarah ekonomi dan lain-lain. Jadi pada waktu kongres sejarah seminar sejarah diadakan orang sudah punya. Nah, samping itu pada waktu itu juga ini terutama Jakarta dan Jogja untung dikunjungi oleh Toynbee. Pada waktu itu nama Toynbee lagi top-topnya, seorang filosof sejarah yang spekulatif ya. Walaupun tidak cerita tentang apa yang terjadi, tapi visi ke depan, ya kalau visi ke depan spekulatif ya
tentu apa yang dibayangkan akan datang. Dan juga sempat mengajar selama 2 bulan di Jakarta dan di Jogja ilmuwan Belanda yang terkenal Jan Romein. Bahkan selama Bung Hatta bangga benar, Jan Romein kan pernah di sini dulu. Dan dia menghasilkan buku In the Band van Prambanan. Dan kalau nggak salah sudah terimakan juga. Nah, jadi bisa dibayangkan perdebatan di seminar sejarah nasional yang pertama itu sangat debat. Orang hebat-hebat, ya. Nah, yang menjadi masalah pokok adalah bagaimana kita membuang apa yang disebut Nederlandosentris itu. Tidak hanya membalikkan landasan nilai, bagus kata Belanda, jelek kata kita, bagus kata Belanda. Tidak lagi itu, tetapi bagaimana itu visi Indonesia itu. Karya kesejarahan bukanlah pula sekedar mengelus masa lalu yang konon gemilang, tetapi adalah hasil usaha rekonstruksi ilmiah yang objektif dan kreatif tentang rangkaian pergumulan anak bangsa untuk mengatasi nasib yang membelenggu dan gelora perjuangan untuk mencapai tatanan sosial politik yang diidam-idamkan. Nah, salah satu putusan pada waktu itu adalah, jadi visi Nederlandosentris harus dihapus, tapi bagaimanakah kita menulis apa yang disebut Indonesia sentris. Kalau erasing, mula-mula dia sudah mengingatkan jangan sampai, ya ada 2 hal yang katakan erasing di samping soal 350 tahun yang nonsen itu, juga dia katakan jangan sampai Indonesia sentris itu, ya artinya visi tentang keindonesiaan menjadi regosentris, bersifat kedaerahan. Kini tapi terjadi tahun 57 itu berarti sangat-sangat yang genting. Karena tidak lama kemudian Bung Karno presiden sudah menunjuk, tak lama kemudian kabinet Ali Sastro-Midjoyo jatuh, walaupun itu hasil dari pemilihan umum, dan kemudian Presiden Soekarno menunjuk seorang warga negara biasa untuk menjadi formatir. Kebetulan nama warga negara biasa itu Soekarno. Dialah yang membentuk kabinet. Biasanya harus orang lain yang membentuk kabinet. Jadi dia menunjuk formatir kabinet dirinya sendiri. Terbentuklah kabinet baru. Ya. Jadi kita sudah mulai agak kritis sedikit. Dan akhirnya dikeluarkan juga undang-undang Bayak. Karena waktu itu PRRI hampir datang, ya pokok daerah bergolak. Masalah kita pada waktu itu adalah sistem pemilihan umum kita menghasilkan empat partai yang besar, ya. Yang terbesar adalah PNI, nomor 2 Masyumi, nomor 3 Nahdlatul Ulama, nomor 4 PKI. Tapi repotnya kalau dilihat siapa itu, ternyata 3 partai itu partai Jawa. PNI, NU, dan PKI itu partai Jawa. Dan hanya Masyumi yang partai non-Jawa. Artinya Masyumi itu nomor 2, tapi pendukungnya sebagian besar ya dari luar Jawa. Jadi di parlemen ada kegoncangan. Karena bagaimana juga partai yang 3 ini lebih pentingkan pada Jawa, sedangkan di luar Jawa lagi gelisah. Jadi akhirnya terjadilah banyak hal. Nah, pada tanggal 1 Juli 1959 keluarlah dekret presiden. Dan Indonesia diadakan waktu SOB. Dan Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau begitu, kalau sudah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, berarti presiden tidak lagi hanya kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan. Jadi dialah yang akan membentuk kabinet. Nah, kalau itu menentukan arah mana kita pergi. Dan Bung Karno langsung mengatakan dengan mengutip ucap seseorang bahwa sekarang kita berada adalah a summary of many revolutions in one generation. Nah, cepat saja
pada waktu itu banyaklah, waktu itu kita suasana dalam revolusi, tapi diam-diam orang masih tetap belajar sejarah. Walaupun dikatakan kita sebagai new emerging forces harus berlawan dengan old established forces, tapi sementara itu mulai belajar juga. Di belakang corak serba resmi, latihan akademis, serta usaha pemantapan layanan intelektual untuk mendapatkan istiwa realite dijalankan juga. Nah, pada tahun 1966, Sartono Kartodirjo, ya saya sebut Sartono Kartodirjo bukan karena dia orang Jawa, karena dia guru saya, menyelesaikan disertasinya berjudul The Peasant Revolt of Banten 1888. Jadi pemberontakan petani-petani di Banten di abad 19. Dia dapat doktor cum laude di Universitas Amsterdam. Dan dia adalah yang pertama dapat doktor itu. Dan barulah di tahun 70 dua disertasi sejarah muncul. Kedua-duanya tentang Sumatera, satu tentang Sumatera Utara, satu lagi tentang Sumatera Barat, satu tentang ekonomi, satu lagi tentang sosial politik. Jadi itu baru terjadi. Nah, setelah minum nggak apa-apa kan, nggak apa-apa ya. Minum ini kan cukup sopan. Nah, dalam situasi itulah tidak lama kemudian segala banyak terjadi selama selama zaman demokrasi terpimpin itu. Akhirnya kita mengalami apa yang disebut gerakan 30 September. Dan terjadilah ketika diketahui bahwa pembunuhan perwira itu adalah usaha kudeta juga, maka konflik yang luar biasa pun terjadi di Jakarta dan kemudian praktis seluruh tanah air. Iya, nggak usah saya cerita, pokok aneh-aneh terjadi pada waktu itu, sampai sekarang masih diperdebatkan. Akhirnya pada bulan Maret 1968 Presiden Soekarno meletakkan jabatan. Dan orde baru muncul. Secepatnya saja. Ironis mungkin, tetapi dengan semangat membaru itulah di tahun 70 akhirnya seminar kedua sejarah nasional diadakan. Seminar Sejarah Nasional kedua diadakan bulan Agustus tahun 70. Hanya saja sekarang, nah ini yang penting juga, para politisi dan opinion makers telah asik di wilayah kegiatan mereka masing-masing. Seminar Sejarah Nasional kedua adalah pentas yang beri kesempatan bagi para profesional dari dunia kajian sejarah untuk tampil. Nah, keputusan yang terpenting adalah di samping makalah-makalah yang segala macam itu, saya katakan segala macam karena saya tidak hadir, yaitu membentuk masyarakat sejarawan Indonesia dan kemudian menulis buku Sejarah Nasional Indonesia 6 jilid. Nah, tapi dalam prosesnya pengurus MSI adalah juga para editor dari Sejarah Nasional Indonesia. Nah, cuma yang menjadi masalah adalah dalam proses penulisan ketika diterbitkan, semua penulis dari jilid 5 kecuali asisten mencoret nama mereka. Jadi tulisan mereka diterbitkan tapi nama mereka dihapus karena mereka minta tidak usah nama kami dimasukkan. Dan kecuali satu chapter yang memang nama orangnya lebih dulu copot karena orangnya rupanya tidak suka oleh rezim. Nah, sementara itu apa yang disebut Sejarah Nasional Indonesia itu ya dicetak berkali-kali menjadi textbook segala macam. Ya. Tapi juga yang penting adalah ketika cetakan yang ketiga, ketua dewan redaksi mencabut namanya, Pak Sartono mencabut namanya juga.
Tapi ternyatalah rezim Orde Baru ini hanya ingin, ya. Nah, orang bercerita, ya, bahwa Orde Baru itu sangat kejam terhadap sejarah, sebenarnya tidak juga. Ya. Orde Baru itu hanya ingin menguasai rekonstruksi dan corak interpretasi kesejarahan tentang beberapa peristiwa sejarah yang tertentu saja. Tetapi praktis memberi kebebasan bagi pengisahan peristiwa lain. Dan juga, ya, praktis lebih suka melupakan yang lain. Jadi seperti contoh peristiwa pemerintah darurat Republik Indonesia dipimpin oleh Safruddin itu di jilid 6 buku sejarah nasional itu, ya, tentang revolusi, hanya dikatakan dalam satu kalimat saja. Padahal itulah yang melanjutkan kontinuitas Republik Indonesia itu, bukan Sudirman. Presidennya ya Safruddin Perwira Negara. Tapi terlepas daripada itu, ya, terlepas daripada Orde Baru itu ingin menguasai beberapa hal saja dan membebaskan lain, jadi tidak terlalu kejam sebenarnya. Atau memang kebetulan juga para sejarawan juga mengelak dari apa yang sudah dikuasai oleh Orde Baru itu. Praktis pada waktu itu semua daerah mulai dipelajari, walaupun serba sedikit. Nah, pada waktu itu juga seminar setiap 4 tahun diadakan. Kemudian namanya diganti menjadi konferensi. Ya, kalau setiap konferensi sejarah nasional telah diadakan, berarti sekian puluh paper dipresentasikan. Nah, dalam dua kali yang terakhir, konferensi sejarah nasional ini juga penting memberi penghargaan kepada orang-orang yang bukan sejarawan, ya, artinya tidak resminya tidak sejarawan, tetapi telah berjasa atau memberi sumbangan terhadap pengembangan ilmu sejarah, pengetahuan kita tentang sejarah. Jadi pada yang pertama dapat Jenderal Nasution karena berapa jilid itu buku sejarah perang kemerdekaannya. Rosian Anwar, Profesor Racing, yang pertama Racing dan Nasution. Kemudian Hashmi dari Aceh dan beberapa tokoh lain lagi. Nah, sampai itu yang penting juga di waktu waktu Orde Baru itu, yaitu kerjasama dengan lembaga asing. Di tahun 70 misalnya LIPI telah bekerjasama dengan KITLV telah menerjemahkan kira-kira 100 artikel dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia yang kira-kira memberi sumbangan terhadap pengetahuan kita terhadap Indonesia. Dan setiap terjemahan diterbitkan buku-buku kecil, bukan buku ya, kecil-kecil. Yang tertebal barangkali cuma tentang pergolakan agama Sumatera Barat, itu agak tebal. Jadi ada pengantar selalu, dan itu sangat berguna. Nah, kemudian juga, ya, pada waktu itu juga Pak Sartono yang sudah pulang dari Belanda itu memperkenalkan gaya sejarah yang baru yang dia sebut multidimensional. Tidak lagi hanya politik saja, tapi lihat aspek sosialnya, bagaimana ekonomi bagaimana. Dan lebih penting lagi, nah itu pengaruhnya paling penting, Pak Sartono tidak bicara tentang para tokoh-tokoh, tetapi tentang masyarakat desa. Jadi lebih banyak sejarah pedesaan yang didekati dengan secara multidimensional itu. Nah, sampai sekarang hobi daripada dokter-dokter yang tamatkan di Indonesia sekarang, ya, menulis tentang daerah-daerah pedesaan. Kadang-kadang sama aja yang dia katakan jadinya. Ya, karena hampir sama kutub desa, apalagi sama-sama Jawa. Nah, kalau begitu bisa dibayangkan pendidikan sejarawan tidak bisa lagi hanya sejarah, tapi sudah bersifat ada yang lain-lain lagi. Nah, sejak tahun 70-an juga, ya, sudah bertambah juga jumlah orang yang dapat doktor dari luar negeri. Tidak hanya dari Amerika, tapi juga dari Australia, dari Belanda, dan 1-2 orang dari
Jerman dan Prancis, dan itu sudah pernah saya tulis sudah. Nah, pada tahun 72, nah ini penting juga, beberapa orang sejarawan diundang menghadiri konferensi IAHA, International Association of Historians of Asia, di Manila. Itu IAHA yang kedua diadakan. Ketika itulah Indonesia diminta, dibujuk, tapi juga diminta supaya bersedia menjadi tuan rumah konferensi IAHA yang selanjutnya. Dan Pak Sartono pun terpilih sebagai presiden IAHA. Nah, diadakan 2 tahun kemudian, diadakan di Gajah Mada, dan pada waktu itu tampil sebagai memberikan keynote address itu mantan wakil presiden Republik Indonesia, jadi Bung Hatta. Sedangkan yang membuka resmi IAHA itu adalah wakil presiden yang bernama Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, ini penting karena inilah pengalaman internasional pertama dari sebagian besar sejarawan Indonesia. Nah, sejak itu berkali-kali orang Indonesia tampil di internasional. Nah, kemudian di tahun 76, pada waktu IAHA di Jogja itu diadakan perjanjian dengan Belanda. Kita akan mengadakan konferensi berdua. Nah, diadakanlah yang pertama kali diadakan sejarawan Belanda dan sejarawan Indonesia pertama kali ketemu di Noorderkerhout di Belanda. Dibuka resmi oleh Profesor Theo dan tampil sebagai keynote address Profesor Wesseling. Nah, kemudian diadakan di Makassar, tampil sebagai keynote address Mr. Muhammad Rum tentang lebih sejarah maritim pada waktu itu. Seminar ketiga diadakan di Leiden dengan pembicara kunci Your humble servant, that's me. Karena kebetulan waktu itu saya karena lagi dipecat di LIPI menjadi visiting fellow di NIAS, National Institute for Advanced Studies. Enaknya walaupun saya dipecat di LIPI, Mas diundang ke Belanda, syukur saya bilang. Jadi saya nggak pernah benci jadinya, nggak pernah marah saya. Makin dibuang, berarti akibatnya anak-anak saya sempat juga sekolah Belanda jadinya. Nah, kemudian samping itu sempat 4 kali kita adakan, tapi akhirnya berhenti, ya, gara-gara prong mantan soal Timur, Soeharto mengatakan go to hell with you aid, terhenti juga itu. Kerjasama dengan Belanda. Padahal tema kita bagus-bagus. Yang terakhir malah tema tentang sastra, sejarah dan sastra. Apa yang kita pelajari? Pelajaran sejarah apa yang kita dapatkan kalau kita membaca buku sastra? Jadi dengan membaca sastra, kita sebenarnya juga membaca sejarah. Sejarah apa yang kita dapatkan? Saya kasih tahu, saya bicara tentang tiga novel Siti Nurbaya, yang kedua Salah Asuhan dan Belenggu. Nah, saya tulis itu, saya baca itu suasana masyarakat kita di waktu zaman itu saya ceritakan. Nah, kemudian samping itu ada lagi proyek yang bersifat kerjasama yang disebut Yogyakarta, New Delhi, Leiden, Cambridge, Comparative Studies on India and Indonesia. Ya, walaupun wakil Indonesia cuma Pak Sartono dan saya, tapi setiap diadakan konferensi yang pertama diadakan di Cambridge, kedua di Leiden, di Delhi, ketiga di Leiden, yang terakhir baru di Leiden sebelum Jogja. Itu selalu ada sejarah Indonesia yang hadir. Jadi kita cuma makin lama makin Nah, lebih penting juga sejak tahun 70-an, terutama pertengahan akhir 70-an, orang lembaga yang biasa berada di luar sudah masuk lapangan, yaitu orang IAIN. Nah, sampai sekarang sudah sekian banyak, berapa juga IAIN yang sudah menjadi UIN itu menghasilkan dokter-dokter dalam sejarah. Ada mereka yang dapat dari McGill, ada dari New York segala macam. Azumardi sebagai contoh dan juga.
Nah, sekarang Orde Baru nggak usah ceritakan lagi. Ya, kemudian kita mengenai proses reformasi. Salah satu hasil dari reformasi itu adalah Pak Habibie mengeluarkan buku yang sangat bagus, Detik-detik yang menentukan jalan panjang Indonesia menuju demokrasi. Pengalamannya menjadi presiden hanya beberapa bulan itu, ya 1,5 tahun kira-kira. Nah, bukan terakhir. Ya, saya sebut sudah abad 21, berarti kan abad 21 telah dimasuki. Nah, tapi waktu itulah terjadi perdebatan sejarah. Orang mulai menuntut kebenaran sejarah. Apakah yang dikatakan dulu adalah benar? Nah, apakah 1 Oktober itu pantas disebut sebagai kesaktian Pancasila? Kan orang yang dibunuh pada waktu itu. Nah, jadi perdebatan sejarah yang paling hebat terjadi setelah itu. Ya. Jadi, maka ada juga ya debat apakah itu PKI yang main, atau kalau PKI bagaimana caranya dan berapa orang yang sudah terbunuh segala macam. Ya. Masalahnya bagaimanakah kita mendapatkan historical truth, kebenaran sejarah itu? Karena selama ini sejarah itu khusus mengenai ini dikuasai oleh Orde Baru. Nah, ketika Orde jatuh, orang menuntut kebenaran. Ya. Apakah dipertanyakan Histoire récitée adalah wakil yang otentik dari Histoire réalité? Apakah sejarah yang dia tertulis itu adalah representasi yang benar dari kebenaran sejarah? Right. Maka ada yang mengatakan ini adalah pelurus sejarah, tapi seketika orang itu mengayu ke pelurusan sejarah, dia melupakan batas-batas apakah itu profesionalisme, kesombongan, ambisi politik, atau bahkan kenaifan. Karena sejarah, sejak awal ada kata sejarah, sudah bagian dari perdebatan. Mana ada sejarah tidak diperdebatkan. Bahkan di zaman Heraklitos pun Tusidides, di zaman Yunani kuno itu sudah memperdebatkan. Jadi sejarah itu memang selalu memperbaiki dirinya. Nggak usah belaga, I am the truth. Nggak usah belaga itu. Nah, sampai itu ada yang menarik juga, sudah banyak juga akhir-akhir ini, pelopornya barangkali Perang Budia, sastra yang berisikan dengan sadar bicara tentang sejarah. Tetapi novel yang berkisah yang menjadikan sejarah sebagai latar belakangnya. Nah, seperti seri Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Sayangnya 4 buku Prambudian Tator ini makin belakang makin kurang mutunya. Coba kalau Bumi Manusia aja mutu tetap, wah lebih hebat benar. Tapi sudahlah. Nah, sampai itu yang menarik akhir-akhir ini dan sudah 10-20 tahun terakhir, biografi tambah tentang hidup tambah hebat. Yang pertama yang terkenal adalah memoir. Memoir yang menarik misalnya dari Ali Satrio Widoyo, menarik sekali. Karena juga cerita tentang orang lain, begini-begini pendapatnya. Dan yang juga teliti adalah memoir Bung Hatta tahun 70. Bagus, tapi Bung Hatta tidak pernah kasih komentar tentang orang lain. Yang paling hebat adalah autobiografi Estultus Cindy Adams dari Bung Karno. Yang ini sangat kontras dengan memoir Bung Hatta. Bung Hatta sangat pelit untuk beritahu tentang pendapat tentang orang lain. Bung Karno sangat royal bicara tentang orang lain. Tapi sialnya, waktu dia cerita pada Cindy Adams, dia lagi di puncak kekuasaannya, waktu buku yang terbit, kewibawaannya sudah merosot. Nah, beberapa biografi lagi juga banyak, ada Yakub Utamai, Awaludin Jamin, Hamengkubuwono IX, Alam Shah, segala macam. Dan sampai itu juga ada yang menarik, buku kecil
Ya, saya kata menarik karena saya ikut dalamnya. Manusia dalam kemelut sejarah, karena saya kata menarik karena diterjemahkan kedua bahasa, bahasa Filipina dan bahasa Jepang. Mengambil tokoh-tokoh yang pada waktu itu tahun awal 70-an masih agak kontroversial. Soekarno, Tan Malaka, Syahrir, Amin Syarifuddin. Jadi buku terbitan LP3S ini nekat juga bicara tentang orang-orang yang kecuali 1-2 orang yang aman, yaitu Sudirman, itu aman, dan Rangkai Indonesia karena belum dikenal orang. Nah, kemudian yang menarik juga berbagai macam sejarah tentang konflik di beberapa daerah. Dan ketiga, ya, kalau sekiranya dibikin ranking daerah-daerah di Indonesia ini, mana yang paling kaya dan mana yang paling miskin, maka yang terkaya, studi yang terbanyak pernah dilakukan adalah yang terbanyak adalah Jawa, kemudian Bali, dan kemudian Aceh, dan kemudian Minangkabau. Itu tempat tertinggi. Yang lain-lain hampir tertinggal. Tapi sekarang, wah, makin lama makin hebat. Daerah-daerah yang biasa terlupakan sekarang sudah banyak dituliskan tentang NTB, tentang NTT. Yang lebih menarik lagi adalah beberapa disertasi ditulis orang Bali bicara tentang daerah timur. Yang juga bagus sekarang adalah juga tentang Bima, itu antara lain karena jasa Henri Chamberlain dengan ibu, saya kagum benar sama ibu ini, Ibu Siti Mariam Salahuddin. Dia adalah putri dia Sultan Bima yang terakhir, dan di akhir setelah umur 70 atau 80 dia dapat doktor di Unpad dalam filologi. Dan juga menarik adalah oleh orang LIPI, tapi baru 2-3 tahun dia di doktor, dia meninggal. Dia di Muridan Bujoyo tentang pemberontakan Nuku. Dan kemudian juga penting lagi juga sejak tahun 80-an sejarah maritim mulai mendapat perhatian, terutama karena jasa dari Pak almarhum Abil Lapian, dan juga kemudian juga sejarah pemikiran Islam dari kalangan. Dulu biasanya filologi itu hanya dipelajari oleh Fakultas Sastra, tulisan Arab segala macam, tidak orang IAIN. Padahal IAIN itu lebih terlatih untuk itu. Sekarang IAIN termasuk, dan banyaklah sejarah pemikiran Islam ini dikerjakan. Nah, sejak itu ya, sudah terbit akhir-akhir ini, sebagai contoh, 5 jilid buku sejarah kebudayaan Islam Indonesia yang diterbitkan oleh Dirjen Kebudayaan. Banyak penulisnya dari kalangan IAIN dan kalangan Fakultas Sastra. Nah, dan juga sudah terbit sejarah pemikiran Indonesia modern tahun 14. Ya, editornya saya. Dan kemudian juga sudah terbit tidak lagi sejarah nasional Indonesia, tetapi IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah. Sengaja tidak disebut sejarah nasional. Kalau sebut sejarah nasional kembali lagi cerita Jawa. Tapi kalau Indonesia dalam Arus Sejarah itu dari mana-mana. Itu 9 jilid, editor umum saya dan Pak Lapian. Dan kemudian juga yang sudah terbit juga ensiklopedia tematis dunia Islam, terbitkan oleh swasta. Itu setiap jilid ada 7 jilid, itu para dokter-dokter Islam. Tapi ketua dewan redaksinya saya. Nah, akhirnya begini. Ya, mengapa saya? Karena saya netral. Bagaimanakah perkembangan ilmu sejarah tanah air di tanah air tercinta ini selanjutnya? Kalau mau belagak jujur tentu bisa saja dikatakan nobody knows. Tetapi tanpa belagak, namun ditopang oleh pengetahuan dan pemahaman akan keharusan yang tidak terhindarkan, maka bisa dikatakan bahwa ilmu sejarah dan pengetahuan sejarah di Indonesia ini akan terus berkembang dengan baik. Betapapun jurusan sejarah di universitas manapun juga di negara yang diciptakan oleh kesedaran sejarah ini, jadi bukan warisan nenek moyang. Jangan pernah katakan Indonesia ini warisan nenek moyang. Tidak. Yang warisan nenek moyang itu daerah-daerah
Indonesia kita yang menciptakan. Ini berpikir mitologis yang konyol itu. Karena itu jadi konservatif terus. Belum-belum sudah kembali. Padahal kita didirikan negara modern. Kok sibuk lihat ke belakang? Udahlah. Soekarno-Soeharto sama aja kelakuannya itu. Otoriter jadinya. Mengaburkan batas-batas mana yang korupsi dan tidak korupsi jadinya. Dan masyarakat tradisional kan itu relatif semua. Kalau saya seorang teman baik, kita teman baik, kan teman baik saya kasih dulu, wajar di dalam masyarakat tradisional. Tapi dalam negara modern ada batas. Sudahlah, nggak usah kritik-kritik. Kritik itu berdosa. Tetapi bukankah berbagai kejadian datang sambung-sambung membangkitkan juga rasa ingin tahu? Apakah yang terjadi pada waktu itu? Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Siapa yang berada di belakang layar peristiwa ini? Seketika pertanyaan-pertanyaan seperti ini telah diajukan, maka apapun mungkin disiplin ilmu yang akan dipakai untuk menjawabnya, jawaban kesejarahan tidak bisa terhindarkan. Seketika pertanyaan itu terrumuskan, maka jawab sementara pun telah pula diperlukan. Betapa sulitnya mendapatkan jawaban jika saja jawaban sementara yang mungkin hipotetis atau hanya dugaan belaka belum diperkirakan. Sejarah adalah pemberi jawab pertama sebelum usaha mendapatkan jawaban yang komprehensif dari pertanyaan yang ditanyakan bisa didapatkan. Maka janganlah heran kalau salah satu dimensi kehidupan boleh juga dikatakan sebagai pantulan dari jawaban dari rentetan pertanyaan yang enggan untuk berhenti itu. Wilayah perhatian pada berbagai peristiwa yang pernah terjadi di bumi Nusantara ini dan bahkan di dunia luar akan semakin banyak juga harus dijelajahi. Berbagai corak dan kecenderungan teori dalam usaha menguraikan bagaimana peristiwa atau rangkaian peristiwa terjadi dan menerangkan mengapa hal itu bisa begitu akan selalu digali. Betapapun halangan akan tetap datang menghadang, tetapi masa depan dari kajian sejarah akan semakin semarak juga. Hal ini semakin memungkinkan karena jumlah sejarawan yang terlatih dan berkualitas secara akademis telah semakin banyak juga. Apalagi jumlah pertanyaan. Bukan saja tentang apa yang baru saja terjadi, tetapi juga tentang hal yang telah diketahui dan kisahkan. Yang ingin ditanyakan akan semakin bertambah juga dan semakin kompleks juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita akan membuka pertanyaan Pak Taufik dari audiens. Silakan bagi Anda. Pak Taufik bisa istirahat sambil duduk mendengarkan pertanyaan. Baik, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, tanggapan, ya, Bapak ini, ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya banyak mendapatkan manfaat dari kuliahnya Pak Taufik. Ada referensi-referensi tambahan yang ikut memperkaya wawasan saya. Tapi ada sesuatu yang bikin saya itu kaget luar biasa. Karena Pak Taufik itu memulai kuliahnya ini dengan sesuatu yang sangat bagi saya itu sangat bermasalah. Yaitu Bapak sudah nuntut bahwa yang pertama kali melakukan kritik tentang penulisan sejarah mengenai wilayah yang sekarang ini kita kenal sebagai Indonesia adalah Muhammad Hatta. Kita ingat dan dituliskan di sini bahwa tahun 1928 itu pada waktu itu dia masih studi di Belanda. Kalau kita melihat jauh-jauh hari sebelumnya misalnya Mas Marco itu singa dari Cepuh.
sudah banyak membuat tulisan-tulisan dalam surat-surat kabar di Semarang yang sangat mengkritik tentang sejarah-sejarah yang dibuat oleh atau narasi waktu itu yang dalam versi kolonial. Kita lihat juga misalnya Semaun. Novel Rasa Merdeka itu sudah ada waktu itu. Malahan sebelumnya itu, kalau kita lihat itu tulisan-tulisannya Ali Arkom. Ali Arkom itu sudah sangat mendahului, itu tahun 26 itu dia sudah digul. Dan Muhammad Hatta masih kuliah. Jadi mohon pencerahan, belum lagi tulisan-tulisan sebelumnya, 1800-an akhir, dari misalnya penulis-penulis keturunan Tionghoa yang banyak membahas tentang negara kesatuan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, Pak Taufik. Oh ya, benar juga. Tapi itu, ya, saya akan melihat dari sudut akademis. Secara akademis itu memang dari Bung Hatta, tidak dari sudut populer. Dari populer itu sudah banyak, bahkan sejak sesudah Perang Padri itu sudah tahun 8 terjadi pemberontakan, itu sudah kritik terhadap Sebab begini, mengapa tahun 8 itu penting benar kalau sejarah Sumatera Barat, karena itu kritik yang hadap terhadap Belanda. Tapi itu tidak, itu dalam politik. Ini kan karena wilayah akademis, itu aja sebenarnya. Kalau dikaji dari belakang ya dari awal sudah ya. Sumatera Barat itu satu-satunya daerah, ya, yang tidak bayar pajak. Nah, tapi Belanda memperkenalkan pajak tahun 8 karena rugi terus. Terjadi berontak hebat-hebat, ya. Nah, itu ya kalau dibaca dalam saya senang salah satu chapter Siti Nurbaya itu sangat kritik terhadap Belanda itu. Satu chapter dari Siti Nurbaya sebelum siapa namanya Samsul Bahri berantem dengan Datuk Meringgi itu menulis sejarah itu. Jadi di sudut masyarakat no problem, Anda benar. Tapi kan saya mulai dari sudut akademis itu aja. Karena bicara, ya saya tidak perlu berdebat, itu benar, tapi kita akan bicara tentang ilmu sejarah, itu aja. Iya, tapi itu tidak dihadapkan dalam kalangan akademis, ya. Saya baca itu tidak populer itu kepada masyarakat. Ini kepada penguasa, kepada kalangan akademis harta menuntut, itu aja. Itu boleh dari mana? Saya kebetulan dia bertolak tidak dari masyarakat, saya bertolak dari itu aja. Ya, baik Mas, kita jadi pokoknya Anda setuju aja, ya. Tergantung apa yang dipakai sebagai kriteria itu aja. Saya mulai dari kalangan akademik itu aja. Oke, kita buka Pak untuk yang lain, mohon maaf. Ya, untuk yang lain Anda yang ingin mengajukan tanggapan, pertanyaan atau komentar, saya persilahkan. Ada di atas ya. Ya, perlu lihat. Jangan lupa sebutkan nama ya. Terima kasih. Saya Ivan, Pak Taufik. Singkat saja, dari tadi saya tidak melihat ketajaman seorang Taufik Abdullah di dalam merumuskan dan menemukan problematika inti. Jadi saya hanya melihat review saja, kalau kata teman di sebelah saya, ini cuma sejarah, perkembangan ilmu sejarah di Indonesia. Jadi bukan historiografi Indonesia dalam perspektif sejarah. Kata teman saya bahkan harusnya judulnya diganti itu saja. Nah, saya tidak menemukan ketajaman seorang Taufik Abdullah yang seperti biasanya dalam menemukan dan merumuskan permasalahan inti.
ada permasalahan inti di tahun 57 tentang Nerlandosentrisme dan Indonesia sentrisme. Kemudian diuraikan berbagai macam review juga dari zaman Soekarno sampai Orde Baru. Nah, pertanyaan saya, Pak Taufik tidak menjawab juga di kesimpulan, di penutup, apa sebenarnya problematika inti atau tantangan yang dihadapi oleh sejarawan sekarang dalam konteks historiografi Indonesia. Tahun 57 ada Nerlandosentrisme dan Indonesia sentrisme. Kalau abad ke-21 ini, apa menurut Pak Taufik? Terima kasih. Saya sorry ya, ternyata saya tidak sepintar dugaan saya. Ternyata Anda lebih pintar dari saya, sorry aja. Kalau saya tahu Anda pintar, tentu saya akan lebih buat makalah yang lebih pintar daripada ini. Ya sekali-sekali perlu juga ada yang mengatakan saya tidak sepintar dugaan saya. Sengaja saya bercerita tentang perkembangan penulisan sejarah kita. Bagaimana perkembangannya. Kalau mau baca tulisan-tulisan saya kan sudah sekian banyak itu. Tapi untuk apa? Permasalahan kita memang selalu tiap. Sekarang kita jauh lebih kompleks lagi. Dulu kebiasaan kita itu artinya melihat sejarah dari kacamata politik. Ya. Jadi peristiwa politik ini sekarang sudah jauh lebih kompleks. Ya. Salah satu beberapa penelitian ya bercerita seperti tidak ada peristiwa, tapi peristiwa sosial yang diceritakan. Ya. Jadi seperti apa? Ya seperti cerita, tapi dengan begitu kita tahu inilah situasi masyarakat sekarang. Ya. Jadi apalagi memang sekarang apalagi apa ya dalam sejarah itu sekarang tidak lagi hanya apa yang bisa dilihat diceritakan, ada orang berusaha di Belanda dari tahun 50-an ya memotret, memfilm keadaan situasi di kota-kota kecil. Nah 10 tahun kemudian bagaimana kota-kota itu situasinya bagaimana. Sekarang sudah 3 seri. Jadi sudah banyak benar sekarang. Dan dulu siapa yang mempelajari tentang situasi orang-orang kerja di tambang. Sekarang sudah ada 2-3 yang bertulis itu. Jadi yang saya ceritakan dia mengaitkan peristiwa sejarah pengalaman politik kita dan situasi-situasi dalam sejarah itu aja. Dalam ilmu sejarah itu aja. Jadi memang ini kalau sekiranya saya akan kasih pidato pengukuhan misalnya tentu akan lain. Tapi ini kan tapi sorry aja. Ternyata saya tidak sepintar dugaan saya. Saya aja merasa saya pintar. Anda tidak rupanya. Ya enggak apa-apa. Yang salah saya harap kok ngajak orang bego. Selamat malam Pak Taufik, saya Kartiani, saya wartawan dari Jakarta Post. Saya tidak pintar Pak. Tahun lalu ada satu kelompok yang ingin membuat satu buku sejarah gerakan kiri Indonesia. Saya tidak tahu apakah ada yang hadir di sini. Buku apa? Sejarah gerakan kiri Indonesia. Gerakan apa? Kiri. Oh. Kiri. Dan di dalamnya itu adalah rangkuman tulisan-tulisan upaya-upaya untuk meluruskan sejarah, dalam tanda kutip meluruskan sejarah Indonesia. Nah, kemudian itu satu hal ya Pak ya. Kemudian hal lain adalah di beberapa negara yang saya tahu pelajaran sejarah di sekolah-sekolah itu ada versi dari masyarakat, ada juga versi dari pemerintah. Masyarakat di sini maksudnya dari ilmuwan-ilmuwan ya, dari sejarah secara ilmiahnya begitu Pak. Nah, merangkum kedua hal ini, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pendapat Bapak secara akademik bila kemudian Indonesia memiliki sejarah versi A, sejarah versi B,
tapi yang sama-sama jadi coexist gitu Pak di dalam masyarakat. Terima kasih. Ya, itu begini ya. Setiap peristiwa terjadi, apa yang terjadi, walaupun kita mengatakan benar, pada tanggal 5 terjadi tabrakan mobil, ya, benar, ya, mobilnya warna merah, satu lagi benar. Nah, tapi cara kita melihat mungkin berbeda juga. Sebab sejarah itu, karena itulah sejarah itu tidak hanya fakta, tapi juga penilaian terhadap fakta itu. Nah, dari sudut apa kita melihat? Jadi yang wajar saya, karena itu perdebatan sejarah tidak hanya tentang apa dan siapa dan bina di mana, ya. Kalau yang paling esensial dalam sejarah itu kan apa, di mana, bila, siapa, itu paling esensial. Tapi kemudian kita mudah tergelincir pada masalah teori, mengapa? Apalagi bagaimana? Nah, itu mengapa dan bagaimana itu bagian dari perdebatan terus. Ketika bicara tentang tabrakan mobil itu, Anda mungkin melihat dari sebelah kanan, saya mungkin melihat dari sebelah kiri. Dua-dua sama benar. Tapi kita bicara bagaimana yang berbeda. Karena itulah sejarah itu selalu bagian dari kontroversi. Sebab itu saya sangat kritis terhadap belaga orang mengatakan pelurusan sejarah. Teh kucing, saya bilang. Apa yang pelurusan? Itu cara kita melihat apa yang kita anggap penting. Kalau saya anggap penting seperti saya tadi cerita, saya anggap penting dari sudut ilmu sejarah, saya anggap penting pidato Bung Hatta karena akademis, itu cara saya melihat. Tapi kalau saya bicara tentang pengalaman masyarakat, ya mungkin apa Ali Arham itu saya dulukan atau si itu. Saya pernah juga baca, tapi saya lihat itu bukan dari bahasa akademis, cara melihat. Nah, kan itu berbeda. Nama sejarah memang salah satu dari sejarah itu yang tidak bisa dihilangkan di sejarah itu ada kontroversi, perdebatan. Walaupun sudah sama-sama, ya, apa, bila, di mana, siapa itu sudah sama-sama setuju. Siapa yang proklamasikan kemerdekaan? Soekarno Hatta. Di mana? Di Jakarta. Bila 17 Agustus 45. Tapi bagaimana? Nah, Bung Hatta mengatakan ketika orang sudah bicara bagaimana, nah, kata Bung Hatta, kelihatanlah mengatakan diktun unwarheid sudah berantakan. Bahkan saya masih baca juga apa yang katakan Bung Karno sangat detik proklamasi itu begini begitu ditanggapi oleh Bung Hatta. Aduh, Bung Karno kan tahu saya biasa datang pasti pada waktunya, berlagak lagi dulu. Orang yang sama-sama proklamasikan masih berdebat. Baca aja kadang-kadang Stultus ini Adams dan baca memoir Bung Hatta. Bung Hatta dia mencatat, ya. Nah, jadi berapa mudahnya tergelincir kita pada kekaburan mana yang diktum, kengawuran mana yang warhaid, mana yang kebenaran, mana yang ciptaan, mana yang Itu bagian sejarah. Karena itu sebab itu saya sangat kritis dengan ucapan pelurusan sejarah. Apa pelurusan? Setiap sejarah itu mau ditulis, ya ada proses itu. Sebab itu kalau ada orang mengkritik saya, ya, boleh saja. Yang tidak boleh beda, ya ada esensial, ya. Karena itu selalu perbedaan apakah resite ini sama dengan realite, apakah yang diceritakan ini sama dengan kebenaran, itu selalu menjadi masalah. Karena itulah untuk bersejarah kita terpaksa juga belajar ilmu lain. Oh ya, nggak apa-apa. Apa salahnya? Ya, Orde Baru saya lihat Orde Baru itu bagusnya Orde Baru ini hanya ada wilayah sejarah ini gue punya nih, jangan ganggu. Tapi yang lain kita mau main. Kalau ini, tunggu dulu. Coba tentang peristiwa G30S, jangan ganggu. Ini kata saya yang benar, dia bilang.
Tapi tentang bagaimana Mataram bisa pecah jadi 2, kemudian jadi 3, jadi 4, itu boleh aja deh kata Orde Baru. Walaupun dia sama-sama orang Jogja juga. Jadi ada yang anu. Ya, Terima kasih. Saya Arif, Pak Taufik Arif Maulani. Profesi saya penerjemah bahasa Jepang. Saya agak berkaitan dengan Ibu ini, yaitu mengenai objektivitas sejarah itu. Jadi dengan demikian, dengan uraian yang tadi itu, jelas kelihatannya ada dalam penulisan sejarah itu imajinasi si penulis dan juga nilai yang dia anut. Saya kira akan selalu tercermin itu. Sehingga oleh karena itu akan terjadi selalu kontroversi. Cuma masalahnya kalau demikian maka yang diajarkan kepada generasi muda formalitasnya melalui pendidikan itu versi yang mana gitu. Saya kira ini termasuk krusial. Misalnya kita memandang DITI, PRRI, Permesa ya dan sebagainya dan juga terakhir G30S. Kan ini sesuatu yang sangat penting dalam sejarah kita. Dan cuma bagaimana barangkali posisi yang melihat itu dari utara, dari selatan, atau dari dalam hal ini tadi imajinasinya seperti apa dan sistem nilainya yang dianut gitu. Saya kira dengan demikian maka sejarah akan selalu sifatnya hipotetik ya Pak ya. Memang dalam dunia sains juga ada unsur semacam itu, tapi saya kira persisnya sangat sedikit karena merupakan akumulasi dari berbagai bukti empirik. Kalau sejarah saya kira lainnya. Terima kasih. Iya memang kalau pendidikan sejarah tergantung untuk apa sejarah diajarkan. Ya. Dulu pernah saya ikut juga ya, kasih makalah sekian tahun yang lalu. Saya mengatakan bagi anak SMP itu penting juga pada sejarah untuk pengenalan lingkungan. Jangan mereka merasa asing ini dan kemarin visi kenegaraan, visi kebangsaan ya. Itu kan cara saya melihat. Jadi pertama ajar dulu sejarah lokal, kemudian ya. Yang penting pengenalan lingkungan itu penting. Itu cara saya walaupun saya bukan pendidik ya. Tapi kemudian itu tidak digubris ya. Nah, repotnya ya sejarah pendidikan sejarah kita selama lebih banyak dikuasai oleh pemikiran indoktrinasi, itu yang jadi repot jadinya. Jadi pemikiran kritis itu dikurangi. Nah, sedangkan sejarah pada dasarnya ilmu yang sangat kritis. Ya, itu jadi tidak sejarah itu memang selalu menimbulkan perdebatan. Ya. Jadi tadi yang mengatakan saya terlalu dangkal itu perdebatan juga. Memang saya dasarnya dangkal. Ya. Dua pertanyaan Pak. Oh ya. Ari dari majalah Historia Pak. Satu, ciri historiografi Indonesia hari ini itu seperti apa Pak? Tadi Pak Taufik bilang Profesor Lapian mengenalkan sejarah maritim begitu. Apakah dengan menggenjot sejarah maritim, sejarah agraria juga akan ditinggalkan? Itu satu, tentang ciri historiografi Indonesia hari ini. Kemudian yang kedua, ini sih kabar kabur aja, mungkin Pak Taufik berkenan menjawab, syukur, enggak juga mengenai beberapa bulan yang lalu, mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu, ada selentingan mengenai akreditasi sejarawan. Apakah benar? Apa? Pak? Akreditasi sejarawan, Pak. Akreditasi sejarawan? Ya, mungkin ini kabar kabur aja, tapi kalau Pak Taufik tahu mengenai kabar-kabar itu, boleh berbagilah dengan kami, begitu. Itu jika Pak Taufik berkenan menjawab. Terima kasih Pak Taufik. Saya jawab yang kedua dulu, mengenai akreditasi sejarawan itu. Jawabnya sederhana. Aku orang ngerti. Betul-betul nggak tahu saya. Betul nggak tahu saya. Kalau ada itu betul-betul, ya nggak usah saya kritik. Nah begini,
mengenai ciri tidak ada. Yang saya katakan sebenarnya sekarang keragaman itu yang paling banyak. Dulu awal tahun 50-an kecenderungan paling tinggi sejarah politik. Tahunnya apa? Sejarah politik, karena itu sejarah pergerakan nasional hebat sekali. Dipelajari. Walaupun banyak juga salah, soal lain lagi. Nah sekarang sudah keragaman sudah. Sedangkan tentang biografi saya sudah beragam sekarang. Jadi keragaman itu penting. Jadi mengapa sengaja sebut mengenai maritim, karena Pak Lapian dia termasuk pelopor, dan sekarang makin dirasakan pentingnya pemahaman kita tentang sejarah maritim itu. Nanti akan diadakan konferensi sejarah nasional yang keberapa ya, lupa. Nah saya usulkan dan juga langsung diterima tema utama yang maritim, supaya kita mungkin sadar juga. Memang begini, kita negara kepulauan tapi berpikir agraris. So itu waktu Sultan Agung dapat penghargaan sebagai pahlawan nasional, saya bilang pada Pak Selo Semarjan sekian tahun yang lalu, Pak, sebenarnya saya nggak setuju nih, padahal Pak Selo orang Jogja. Ya, mestinya harus terima itu Sunan Solo. Bukan itu, saya bilang. Kan Sultan Agung yang menghancurkan kota-kota pantai Jawa. Akhirnya orang Jawa sibuk ke darat jadinya, saya bilang. Wah, itu lain. Dia bilang. Yang diingat Sultan Agung menyerang Jakartanya yang diingat. Bukan Sultan Agung menghancurkan kota-kota pantai utara Jawa sampai Surabaya itu. Ya, jadi itulah. Kalau sekarang sudah beragam-ragam. Sedangkan biografi saja sudah banyak ragamnya sekarang. Jadi nggak ada lagi yang mengatakan ini yang paling yang mainstream, tidak lagi. Nah, ya. Terima kasih. Saya Husna. Saya ingin bertanya, Pak Taufik, tadi kan Bapak belum berbicara banyak ya tentang peristiwa 65. Jadi kami kalau di organisasi perempuan itu, kami itu belajar dan kami juga mengorganisir ibu-ibu anggota Gerwani ya, yang itu kami melihat itu sebagai penghancuran gerakan perempuan di Indonesia. Jadi saya ingin bertanya, kalau menurut Pak Taufik itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Memang itu kan penilaian. Fakta bahwa Germani dituduh aneh-aneh itu sudah fakta. Dikatakan begini ya. Kemudian saya malah ikut membimbing juga. Ya. Ada tesis untuk master tentang Germani yang sudah masuk penjara, bagus sekali, dari Amur, dan sudah diterbitkan oleh Kompas, memang bagus. Tapi dia sebagai sejarawan dia ceritakan orang-orang baik ini akhirnya kok bisa penjara dan begini pengalaman mereka dalam penjara dan segala macam. Itu fakta sejarah. Nah, apakah itu penghancuran perempuan Indonesia? Itu masalah penilaian. Saya nggak usah ikut saya. Sebab banyak juga perempuan yang tidak Gerwani bagus-bagus. Tidak Gerwani saja yang bagus. Ini jangan lupakan, kita berada dalam suasana konflik. Kalau dalam suasana konflik akal nggak dipakai. Karena itulah jadi masalah kita. Sebab itu saya mengatakan, salah satu masalah setelah kita begini, ada demokrasi terpimpin, ya. Demokrasi terpimpin itu diakhiri oleh pembunuhan luar biasa. Belum pernah dalam sejarah kita terjadi kekejaman luar biasa itu. Ya. Berapa puluh ribu atau ratus ribu atau nggak tahu ya. Ya. Kemudian
kita punya orde baru. Kedua-duanya, ya, yang satu walaupun yang satu mengatakan revolusi, yang satu mengatakan pembangunan, tapi ini kedua-duanya, ya, lupakan bahwa orde baru bertahap-tahap, lupakan aja itu. Ini keduanya bersifat negara otoriter, jangan lupakan itu, ya. Dan juga segala macam bisa dikatakan, tapi ya jangan lupakan juga kedua-duanya bertentangan dengan apa yang diproklamasikan. Proklamasikan kita, so itu yang selalu saya kagumi adalah pembukaan Undang-Undang Dasar. Lihat aja pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, pembukaan dasar itu ya antara lain untuk apa negeri ini didirikan, Republik Indonesia didirikan. Satu, untuk menjaga saya biasa lupa kalau melindungi tanah air. Kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, mencerdaskan bangsa. Keempat, ikut serta menjamin perdamaian dunia abadi berdasarkan Pancasila. Nah, konyolnya Pancasila dijadikan sebagai kata kerja, pada Pancasila kata sifat. Nah, yang selalu dilupakan adalah ya, yang ketiga. Saya sudah katakan Bung Karno sibuk dengan pertama, Pak Harto sibuk dengan kedua, kemakmuran. Sampai sekarang tidak ada presiden yang ngomong yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti apa kehidupan yang cerdas itu? Belum jelas juga. Yang dikatakan revolusi mental, bukan kehidupan yang cerdas. Apa revolusi mental itu? Nggak jelas. Tapi kehidupan yang cerdas itu kita rumuskan. Ini yang jadi masalah. Karena itu berdasarkan pembukaan benar. Nah, kehidupan bangsa yang cerdas berdasarkan Pancasila. Ini kata di P4 diajar Pancasila seperti kata kerja. Ketuhanan yang Maha Esa, satu, salah, dua. Itu mestinya bagaimana kita melakukan sesuatu berdasarkan Pancasila. Jadi kalau Anda membangun jalan kereta api dari kereta api lagi, kereta cepat dari Jakarta ke Bandung itu, apa itu sesuai dengan keadaan sosial? Apakah itu dengan persatuan Indonesia? Itu tidak. Kok dengar daerah timur nggak diingat kata orang, misalnya. Itu Pancasila itu ukuran ketika kita berbuat. Jadi memang saya baca juga, memang kekejaman terjadi, tapi jangan lupa, ini jangan lupakan. Apapun yang akan Anda katakan tentang zaman demokrasi terpimpin yang disebut oleh orang, itu adalah ya, demokrasi terpimpin bertolak dari pemikiran konflik, revolusi, dan juga gaya bicara, gaya pidato yang penuh hiperbol, kanyang, hancurkan. Jadi dengan sistem diskurs saja itu sudah penuh kebencian, penuh konflik. Jangan lupakan itu. Ketika jatuh Bung Karno itu ya sesuai dengan sistem diskurs itu yang terjadi. Nah, ketika zaman Soeharto, ya, eufemisme seberang kecil diamankan. Apa artinya diamankan itu? Dibunuh, ditangkap, atau dipelihara. Jadi baik hiperbol atau eufemisme merelatifkan realitas. Cuma di eufemisme seakan-akan tenang. Nah, ketika jatuh Pak Harto apa yang terjadi? Tidak berantem-berantem seperti waktu jatuh Bung Karno. Tapi yang saya katakan, the crisis of mutual trust. Krisis saling percaya. Nah, akibatnya apa? Karena di samping partai pecah-pecah, partai 3 menjadi 149, saya hitung. Ya, bukan saya ngitung pribadi, Kompas ngitung. Golkar aja sampai sekarang belum berakhir. Krisis yang terus. Akibatnya apa? Akibat langsung
akibat crisis of mutual trust itu, kita juga mengalami crisis management. Setiap masalah tidak terselesaikan, maka terjadilah perang saudara di mana-mana. Jadi risiko itu jangan hanya lihat apa yang terjadi, lihat apa. Karena itu kita belajar sejarah. Jangan tengok potret sekarang, bunuh-bunuh, kejam-kejam. Tidak pelajari mengapa terjadi gitu. Nah, problem kita memang bukan event itu tidak sukar, tetapi how can I explain the event. Itu yang menjadi masalah. Ini yang selalu dilupakan. How can you explain it? Kalau itu tanpa pemahaman tidak bisa. Hanya jangan sibuk dengan potret dia dan maki-maki potret itu. Ya, itu yang jadi masalah kita. Karena itu kita belajar sejarah supaya tidak tahu hanya apa yang terjadi, tetapi mengapa itu harus terjadi. Mengapa itu? Kalau enggak sejarah apa perlunya? Tidak ada perlunya. Karena itu praktis 100% orang-orang yang sudah dapat doktor sekarang, waktu mereka masuk kuliah tidak pilih sejarah. Saya memang pilih sejarah karena waktu saya masuk itu penuh idealisme. Kawan saya masuk ini, saya bilang perlu ada yang belajar sejarah. Sebab ibarat sebuah orkestra, ada pemain biola barangkali 5 orang, pemain trompet 5 orang, tapi paling kurang ada 1 pemain piano. Itu sejarawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak, nama saya Yusuf. Kebetulan saya guru sejarah gitu. Datang dari Depok jauh-jauh buat mengupgrade diri di sini gitu kan. Nah, yang di sini tuh dari tadi pembicaraannya menarik gitu ya. Yang menarik adalah sejarawan selalu berdebat tentang apa yang mereka tuliskan. Tapi justru yang pusing guru sejarah gitu. Betul. Apalagi anak sekarang ini sangat melek teknologi dan update informasi gitu ya. Nah, kalau bicara sejarah, bicara historiografi. Sejarah kan bukan saja apa itu sejarah, tapi siapa yang menulis sejarah, gitu. Nah, di sini yang repot, buku-buku sejarah pelajaran gitu ya, terutama saya di SMA gitu, salah satu SMA di negeri di Depok. Yang parah juga itu buku sejarah dari saya SD sampai saya jadi guru tuh ceritanya itu aja. Dan parahnya kritis murid itu sangat tinggi, terutama dalam konsentrasi sejarah-sejarah yang kalau tadi Pak Taufik Abdullah bilang sebagai ruang kuasa dari kekuasaan gitu ya, Orde Baru bahasanya. Wah, mereka nanya aktif sekali, Pak ini begini enggak, begini. Lah saya yang bingung. Sudah saya jawab, seringkali maka dari itu saya justru nggak pakai buku sejarah. Saya kebetulan sekolah saya sangat baik itu memberikan DAS gitu kan, Indonesia dalam Arus Sejarah. Ya saya pakai itu akhirnya. Tapi juga anak-anak ada kan di bab-bab yang terutama peristiwa 65 itu masih kadang kalau saya baca dari praktis saya gitu Pak. Ya itu masih kadang anak lebih kritis gitu kan. Wah, begini. Kadang saya pakai juga itu buku-buku dari luar kayak Mortimer, kayak Rosa, kayak kalau bicara Jepang Aiko, Benda. Nah, ini bicara historiografi. Jadi di Indonesia ini kalau Pak Taufik adalah bilang sudut pandang, yang repot itu guru sejarah karena sejarah itu tujuannya untuk membangun karakter bangsa gitu katanya kan. Karakter bangsa yang macam mana gitu. Sekarang juga bilang lu karakter bangsa, cuma kagak bilang karakter bangsanya kayak gimana gitu kan. Nah ini repot dari guru yang jadi guru sejarah gitu, repot ya. Dituntutnya untuk membangun karakter bangsa, bicara persatuan dan nasional. Sejarawannya aja berantem mulu bikin bukunya gitu. Bang, saya suruh beli buku sejarah. Nanya, Pak sejarahnya yang mana? Nah sebenarnya ini Pak, kita harus punya buku historiografi keindonesiaan yang benar-benar gitu. Kalau SNI bilang, dulu SNI bilang, Orde Baru segala macam. Akhirnya saya menjelaskan sejarah dengan penulisan orang-orang luar, tapi pas di akhir pelajaran saya bilang, nanti kalau di UN jawabnya yang di buku ya, gitu. Sama juga pembodohan sejarah saya kayak gitu. Jadi gimana dari sudut pandang Pak Taufik Abdullah sebagai seorang akademisi, dan ini bicaranya soal pendidikan sejarah gitu Pak. Terima kasih.
Ya, repotnya saya memang tidak guru sejarah. Cuma memang begini, tapi saya pernah belajar sejarah sebagai anak-anak. Sampai sekarang, kalau Anda tanya pada saya tentang Eropa zaman pertengahan atau tentang Yunani kuno, yang saya ingat lebih dulu adalah apa saya pelajari waktu saya kelas 1 SMP. Jadi waktu kelas 1 SMP, saya sudah tahu satu hal yang penting, beberapa hal penting, bahwa Sokrates meninggal karena dia dituduh merusak anak muda dan dia bersedia minum racun. Murid Sokrates, Plato. Plato itu membuat teori tentang seperti katanya yang baiknya yang memerintah itu filosof. Nah, murid Plato adalah Aristoteles. Nggak tahu saya apa pendapatnya. Nah, tapi murid Aristoteles Iskandar Zulkarnain, Iskandar the Great. Nah, menurut mitos banyak bagian suku-suku bangsa kita banyak yang merasa keturunan Iskandar the Great. Jadi asik itu. Nah, waktu saya kelas 2 SMP, saya sudah tahu ya apa sebab pastor-pastor Katolik tidak boleh kawin. Sudah belajar saya itu. Ketika kelas 3 SMP, ya, saya sudah bisa menerangkan tentang Robespierre, tentang Danton, tentang segala macam dan tentang Napoleon. Ya. Jadi rupanya waktu pendidikan itu memberikan kearifan ketika orang lagi naik dalam pendidikan. Kearifan tentang apa dunia ini. Nah, kalau disuruh itu tidak hafalan itu. Bagaimana guru menerangkan, bagaimana memilih apa yang memilih. Sekarang kan tidak. Demi kakunya. Jadi memang agak repot. Nah, waktu saya sudah di perguruan tinggi, ya dari awal lagi. Ya. Dan memang memang hal yang tidak perlu juga bisa dihafal, harus dipelajari. Ya. Jadi itu kan tergantung apakah untuk apa sejarah yang diajar. Apa hanya sekadar tahu atau untuk bagian di pendidikan sebagai kalau sudah kearifan menjadi seorang warga negara, sebagai anak bangsa. Kan itu. Kalau cuma menghafal nggak ada suatu, saya heran, ya apa diajarin itu. Untuk peristiwa-peristiwa siapa? Saya sering katakan agak berlebihan. Kalau saya ditanya tanggal-tanggal, yang hafal saya cuma 3 tanggal aja, saya bilang. Pertama tanggal 28 Oktober 1928, yang kedua 17 Agustus 45, dan ketiga 10 November 45. Itu aja hafal, yang lain lupa itu. Mengapa saya ambil 28 Oktober? Karena secara simbolik, realitas soal lain lagi. Itu dianggap sebagai lahirnya bangsa. Walaupun yang duluan sudah ada yang menyebut duluan, tapi secara simbolik, ya. Nah, 17 Agustus itu secara simbolik mengatakan itulah kita merdeka. Walaupun karena itu harus perang dulu. Nah, 10 November apa? Itu mengatakan apa yang dilakukan oleh 2 tanggal itu sah karena orang mau mati untuk itu. Jadi itu tergantung itu semuanya. Salah satu fungsi dari sejarah itu kearifan sebagai warga negara, kearifan lebih hidup ini, bukan untuk dihafal-hafal. Karena itu akan bodoh benar, ya, saya anggap bodoh benar para politikus, para ilmu, para yang nggak tahu sejarah. Bukan tanggal-tanggal yang penting, tapi kearifan bahwa ada dinamika dalam waktu itu. Ada manusia berbuat, dan mengapa manusia berbuat, mengapa itu yang dilakukan, tidak itu yang dilakukan. Nah, itu kan seperti saya diundang ke sini, kan saya bisa nolak saja, tapi saya mau datang. Apa itu? Mungkin karena saya melihat kalau saya tampil di sana ini saya bisa akan lebih umum, dengan saya anggap satu memperhatikan untuk datang.
Itu how you bagaimana itu pemahaman itu. Ya. Ya. Selamat malam Pak Taufik. Nama saya Rizal dari Depok. Saya juga tadi tertarik dengan pengalaman Pak Guru tadi di depan. Saya melihat Pak tadi ada kesulitan Pak Guru tadi menerangkan ke murid-murid yang krisis karena mungkin keterbatasan buku-buku sejarah mungkin karena di ini. Tapi saya membayangkan bagaimana guru-guru sejarah yang di daerah Pak. Mungkin yang ibaratnya kalau untuk Bapak di depan, beliau di ibu kota. Yang akses bukunya sangat mudah. Gimana kalau yang di daerah? Karena nih tahun 2007 di Amerika ada buku Howard Zinn namanya People's Story of the USA, itu udah masuk secara pedagogis di Amerika Pak. Itu semacam kayak alternative history gitu loh. Itu aja udah secara resmi udah masuk sistem pedagogis dan diajarkan di SMA Indonesia. Mungkin ibaratnya kalau di sini mungkin bisa memperkaya, mungkin kalau di SMA bisa ibaratnya kayak pasal swalayan tuh bisa memperkaya gitu Pak, alternatif kayak perspektif sejarah. Jadi sejak dari SMA tuh udah diperbanyak biar ada rasa ketertarikan gitu Pak. Jadi hanya tadi kan mungkin kesulitan Bapak di depan tadi yang Bapak guru SMA tadi bisa karena ini kalau secara pedagogis kan ibaratnya dari pusat, dari Kementerian Pendidikan sendiri, ibaratnya dari atas, sehingga mungkin mempermudah akses guru-guru sejarah yang di daerah untuk sebagai inilah tambahan ini. Terima kasih. Ya kebetulan tahun yang lalu ya, artinya tahun 2015 ya, bulan Desember saya sempat berkunjung ke dua daerah, ke Aceh dan satu lagi ke Kendari. Itu kasih ceramah pada guru-guru SMA di daerah, di Aceh dan di Kendari. Ya, yang jadi masalah itu pertama apa yang harus diajarkan dan bagaimana mengajarkan, tema apa yang penting. Itu memang menjadi masalah. Ya. Karena ada kecenderungan sejarah itu diperlakukan sebagai hal yang mati, sebagai sejarah, sebagai peristiwa yang dilihat, bukan pemahaman tentang peristiwa. Itu yang jadi masalah benar. Apalagi pemahaman pada tingkat pelajaran tingkat sekolah itu. Ya. Nah itu memang karena itu diadakan diskusi-diskusi. Ya, saya mengadakan itu agak repot juga, saya ngalami. Ya, karena saya ketemu dengan para guru SMA, rupanya saya tidak bisa mengukur juga dengan baik. Akhirnya saya dapat akal. Ada akal semua. Bagaimana kita tanya jawab saja. Nah baru asik. Jadi saya tidak tahu apa yang harus saya beritahu pada guru-guru itu. Baru setelah mereka bertanya, baru saya bisa menjawab. Karena saya tidak tahu apa yang mereka ajarkan. Dan saya tidak tahu bagaimana cara mereka mengajarkan. Jadi itu masalah kita. Apalagi selama beberapa tahun sejarah itu diajarkan hanya dikasih satu jam saja. Saya enggak kaget, baru saya ketahui itu. Astagfirullah, kok sebodoh ini negeri ini sebenarnya. Sebab saya tahu di Amerika, sejak dari SD sampai BA orang belajar sejarah. Walaupun dia belajar kimia, belajar apa, tapi sampai dia dapat BAC dia masih belajar sejarah. Orang di Amerika. Karena itu bagian tidak hanya pengetahuan, tapi bagian dari kearifan hidup. Kearifan dalam hidup bermasyarakat. Kearifan tentang apa arti negara ini. Coba bayangkan, Nusantara itu, Gevatar. Coba kalau mereka sejarah, tidak akan terjadi gitu. Rupanya baru saya sadar juga. Saya lihat daftar, pernah saya ceramah di Gevatar itu. Iyalah, kalau saya tahu tuh. Tentang apa? Tentang Nusantara ya, tentang tentang sejarah Indonesia juga. Ada yang mengusulkan supaya Indonesia ini diganti namanya menjadi Nusantara. Saya bilang ya stupid, bodoh saya bilang. Nusantara itu nama tradisional, sedangkan Indonesia ini walaupun tidak bahasa Indonesia itu diperjuangkan, hasil perjuangan itu. Kata Indonesia ini bukan diperjuangkan itu.
Udahlah, orang kan nggak tahu sejarah. Oh, ada. Masih buka atau sudah? Ya. Itu. Ya. Cek. Makasih. Nama saya Septa dari Paramadina, Pak. Pertanyaan saya dua. Yang pertama, sekarang kan trennya ilmu pengetahuan itu kan makin terspesialisasi, Pak ya. Makin jelas bidangnya, terspesialisasi. Jadi kedalaman itu betul-betul ditekankan. Gitu. Ini di dalam sejarah sendiri dampaknya seperti apa gitu. Misalnya seberapa penting adanya penulisan sejarah per bidang gitu ya, secara ekonomi, sejarah politik segala macam. Kemudian juga ketika ini terfragmen, kadang-kadang juga bagaimana mengatasi keterkaitan misalnya antara ekonomi dan politik yang sangat dekat sekali begitu ya. Bagaimana mengatasi bias itu. Misalnya saya waktu S1 itu diajar oleh Profesor Edi Sidewati. Beliau kan backgroundnya lebih ke arkeolog ya. Pendekatannya tentu sangat dekat ke sana. Dan saya terus terang agak ngantuk mengikuti kuliahnya karena ya seperti ya mati sejarah gitu ya. Nah, bagaimana mengatasi hal seperti ini gitu. Yang kedua pertanyaan saya, Pak Taufik pernah cerita dulu pertemuan terakhir dengan Bung Hatta itu pakai bahasa Minang. Pak Taufik ketemu dengan Bung Hatta terakhir itu Bung Hatta pakai bahasa Minangkabau. Kata Pak Taufik, orang kalau sudah lanjut usia mungkin makin dekat dengan kampung halamannya begitu. Nah saya juga merasakan hal sama dengan makalah Pak Taufik malam ini gitu. Rasanya Pak Taufik ini padangnya itu masih makin terasa begitu ya. Tolong dikonfirmasi ini Pak. Jadi semangat padangnya agak ada bau rendang ini apa makalahnya Pak. Gitu. Ya, makasih Pak. Oh ya, saya nggak apa. Begini, ya saya cerita dulu. Pernah dulu di Belanda, saya diundang untuk seminar. Karena pada waktu ada seorang kawan, orang Australia, profesor akan pensiun. Nah kebetulan saya sama-sama riset dengan kawan ini, akan pensiun itu. Nah diberitahu pada saya oleh orang yang undang, Anda kalau bisa ngirim paper, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah tapi saya tulis paper. Terus saya katakan, waktu saya tampil, saya sama-sama riset di arsip dengan kawan ini. Saya tahu benar dia melakukan penelitian ini karena dia ingin menyumbang dalam dunia pengetahuan, dalam dunia ilmu pengetahuan, pengetahuan tentang ini segala macam. Saya melakukan penelitian, saya katakan out of anger, karena saya marah. Yang benar. Mengapa saya marah? Waktu kecil saya dengar cerita dari ayah saya pergerakan nasionalisme di Sumatera Barat. Setelah dewasa, satu kata pun nggak ada tentang Sumatera Barat. Ini cerita Jawa aja. Tentu saya marah saya. Emangnya kampung saya tidak ada harga. Padahal yang pendiri bangsa ini siapa? Ada Hatta, ada Syahrir, ada Ayah Gus Salim, ada Tamalaka. Satu kata pun tentang daerah mereka yang nggak sebut. Jadi out of anger. Karena itulah waktu saya tulis, itu apa yang saya tulis selama di Cornell itu semua diterbitkan langsung. Jadi sebelum saya pulang, ketika saya pulang saya sudah punya 3 publikasi luar negeri. Karena marah. Jadi hal yang biasa aja itu. Ilmu itu sering mulai dari marah. Bukan dari rasa ingin tahu saja. Mengapa Anda ingin tahu? Karena saya marah. Mengapa orang tahu saya tidak? Saya betul marah saya. Jadi jadilah. Ya apa salahnya? Tapi ada marah yang penuh dendam, ada marah yang kreatif. Nah, in my case, creative anger. Marah yang kreatif. Buktinya
tulisan saya pertama langsung diterbitkan, tulisan kedua diterbitkan lagi, laporan saya malah dipuji oleh Clifford Gerd diterbitkan juga. Jadi yang anggap enteng saya, tadi ada yang anggap enteng saya hebat sebenarnya. Cuma sudah merosot. Kalau saya tidak belaga, orang sudah lupa dengan saya. Salah satu ciri saya, kalau saya sudah baru ketemu Taufik yang lama. Ya deh. Oh ya. Saya Fani, saya kelas 1 SMA. Terus tadi kebetulan tadi ada beberapa yang ngebahas guru SMA, ada juga yang tentang SMA juga. Saya mau mengungkapkan realita sejarah di SMA ya. Itu jadi kan saya masih fresh nih, baru berapa bulan masuk SMA. Terus dulu di SMP guru sejarah saya ada 2. Terus lagi ngomongin tentang G30S. Yang satu bilang kalau G30S tuh pelakunya tuh Soekarno. Yang satu bilang G30S tuh pelakunya tuh Soeharto. Tapi buku cetak bilangnya tuh PKI. Nah habis itu kan saya naik ke SMA. Guru sejarah saya di SMA bilang kalau G30S tuh nggak ada pelakunya. Jadi saya harus percaya yang mana? Kalau misalnya sampai saya nggak tahu gitu, nanti calon-calon gavatar gitu kan kayak saya gitu loh. Saya bisa nyari kepastian yang bener tuh yang mana gitu. Terima kasih. Ya, saya juga nggak tahu ya. Memang begini, ya. Harus diingat, kalau pada tingkat yang agak tinggi dikit, sejarah itu pada dasarnya memang bersifat perdebatan. Ya, bersifat tidak ada peristiwa sejarah yang tidak diperdebatkan. Walaupun sudah jelas, seperti peristiwa proklamasi saja. Ya, sudah jelas Soekarno, Hatta. Pernah terjadi malah ada debat-debat karena di foto ada foto Bung Hatta ketinggalan, foto lain foto Bung Karno ketinggalan. Padahal jadi sejarah itu pada dasarnya memang perdebatan. Nah, yang menjadi masalah adalah ada wilayah yang tidak diperdebatkan. Kalau sudah fakta yang sudah diketahui, ya pasti bahwa tanggal 17 Agustus 1945 di Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, itu fakta yang tidak bisa digugat. Nah, kalau sekiranya seperti peristiwa Gestapo, itu masalah. Karena yang membunuh tentara. Itu nggak bisa dibantah itu. Tentara membunuh tentara. Nah sekarang kok tentara membunuh tentara? Oh, tentara di belakang ini yang membunuh ini. Nah, dipengaruhi kata orang PKI. Kata yang lain tidak, tentara juga. Kata yang lain jangan-jangan Soekarno. Jadi yang di belakang itu yang jadi masalah jadinya. Kalau apa yang nampak nggak ada masalah. Siapa yang akan bantah? Yang membunuh Yani itu tidak tentara, memang tentara. Tapi kan kita tahu juga dalam dunia politik itu yang di depan itu belum tentu yang berpikir. Nah, seperti peristiwa Tamrin itu. Kalau yang Tamrin itu sudah mati, dia sudah dibunuh keempat-empatnya. Tapi yang sudah, kok bisa mereka datang dari mana itu? Nah, siapa bilang? Oh, Yasin Naim. Oh, itu menjadi masalah. Jadi biasa itu. Mana yang mau dipercaya tergantung dari bagaimana mereka cerita dan bagaimana penemuan lagi ini. Tapi karena kita nggak meneliti, ya logika ceritanya aja. Ini fakta buat sementara. Jadi semua fakta itu bersifat tentatif sementara. Apalagi yang sudah di belakang itu. Yang di depan no problem. Nah. Saya kira udah cukup ya Pak Taufik. Ya. Ya. Saya kira udah cukup. Oh cukup. Ya. Oh ya. Ya.
Lebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih pada Salihara walaupun saya sempat dongkol, bukan pada Salihara. Kok saya bisa salah jalan? Repotnya Salihara kok di tempat sembunyi ditaruh. Coba kok di tim kan lebih mudah. Tapi kalau di tim nggak Salihara namanya. Jadi terima kasih atas undangan ini. Dan juga terima kasih atas perhatian saudara, dan sorry ya karena saya ternyata tidak terlalu halus dan lembut ya, dan ternyata sorry kalau ternyata makalah saya tidak terlalu teknis, terlalu ya. Memang sengaja saya lebih bersifat karena saya tahu kita beragam ya, jadi tidak sok teori ya. Kalau sok terteori itu waktu saya lebih muda. Kalau sudah tua kan lebih yang biasa. Jadi tadi yang kecewa mengatakan bahwa saya ternyata tidak sepintarnya juga, sorry aja. Memang saya lebih banyak juga orang lebih pintar dari keadaan sesungguhnya. Tapi sorry. Jadi Anda sama dengan orang lain aja. Mengira saya pintar ternyata tidak, ternyata ala kadarnya, sorry ya. Jadi soal ini jangan salahkan saya, salahkan Salihara. Kok undang orang ini? Salahkan aja. Lain kali jangan undang lagi. Kalau lain kali juga saya belum mau, masa mengulangnya. Jadi saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada yang lupa. Iya, kalau kurang puas ya maaf aja banyak-banyak. Ya, apa lagi ya? Ya, assalamualaikum.